Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik. Di video kali ini saya akan kembali sharing ke teman-teman semua terkait fenomena yang sedang ramai dibicarakan, yaitu ChatGPT. Sebelum membahas ChatGPT, kita ulik kembali peristiwa-peristiwa pada perubahan teknologi yang sudah berkembang sangat pesat. Dimulai dari kebangkrutan Nokia karena gagal berinovasi dari pesaingnya Android dan Apple yang lebih dulu menyajikan teknologi yang lebih canggih dari sistem softwarenya. Kemudian TikTok menyajikan berbagai macam video-video pendek dengan fitur yang lebih mudah dikreasikan oleh penggunanya. Disusul kemudian ada Instagram yang menyajikan Instagram Reels dan YouTube yang dulunya hanya video-video berdurasi panjang, sekarang ada YouTube Short supaya mereka tidak kehilangan pangsa pasar. Sekarang ramai diperbincangkan ChatGPT. Apa sih ChatGPT itu? Coba nanti saya tanyakan langsung ke ChatGPT-nya. Saya akan menanyakan siapa kamu, lalu dia menjawab, saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Saya dirancang untuk memberikan respon dan informasi berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari dari berbagai macam sumber di internet. Benar-benar sangat canggih ini ChatGPT. ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI, sebuah laboratorium riset kecerdasan buatan yang didirikan oleh Elon Musk, Sam Altman, dan Greg Brockman pada tahun 2015. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh ChatGPT? ChatGPT mampu menjawab pertanyaan apa saja, melakukan pemrograman dasar, membuat analisis keuangan, menulis puisi, menciptakan lagu, menulis artikel, dan esai. Mirip dengan mesin pencari Google, namun ChatGPT mampu menjawab semua pertanyaan secara interaktif. Jadi lebih mirip ketika kita chatan dengan teman di WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa fitur di ChatGPT itu untuk belajar investasi? Tentu bisa dong, karena ChatGPT itu sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi. Namun perlu diperhatikan, ChatGPT masih dalam proses perkembangan. Oke, langsung aja kita cobain fitur-fitur di ChatGPT. Let's go. Teman-teman langsung aja ya ke browser, kemudian ketik aja ChatGPT atau OpenAI. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman login aja menggunakan email yang aktif dan sertakan nomor HP supaya bisa mendapatkan kode dan verifikasi kode. Nah, jika sudah, ini tampilannya seperti ini ya. Saya akan jelaskan dasarnya aja. Nah, ini seperti kita chatan di WA. Nah, nanti ini kan akan belajar ya investasi. Nah, saya akan coba tanyakan tentang investasi saham ya. Apa sih itu saham? Tapi bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Terserah teman-teman sih. Nanti ChatGPT menyesuaikan bahasanya. Nah, kali ini saya akan menggunakan bahasa Inggris karena supaya bisa jawabannya lebih terperinci aja. Nanti bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, fitur yang pertama, nanti teman-teman bisa ikutin aja. Write me 100. Word blog post. Nah, ini pertanyaannya akan ditanyakan ya. Explain about stock market. Nah, jika sudah tinggal kirim ya, seperti ini. Nah, nanti ChatGPT akan menjelaskannya seperti ini ya. Ini dalam bahasa Inggris. Nanti bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jika sudah, bisa menggunakan fitur selanjutnya ya, translate to Indonesian language.
Kalau misalkan teman-teman mau ke bahasa yang lain atau bahasa Cina ya, misalkan ya translate to Mandarin language, atau ke Arab translate to Arabic language, terserah teman-teman ya. Kali ini saya akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia aja. Nah, nanti secara otomatis ChatGPT akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini masih 1000 kata ya, karena tadi saya minta buatkan artikel 1000 kata tadi. Nah, udah seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya. Yang penting saya menjelaskan fitur-fiturnya. Nah, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kan masih panjang ya. Nah, kalau masih panjang bisa diperpendek aja ya. Tinggal ketik aja ya teman-teman. Shorten to 2050 ya. Ini ke dalam bahasa Inggris. Nah, 250 kata. Nah, nanti secara otomatis akan diterjemahkan lebih singkat lagi seperti ini. 250 kata. Nah, ini udah. Nah, fitur selanjutnya bisa menyesuaikan ke bahasa yang akan digunakan ya, style bahasanya. Kan kalau misalkan kita belajar investasi saham itu kan banyak istilah-istilah yang sulit dipahami ya, atau mungkin bahasanya masih kaku. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan style bahasanya biar lebih gaul ya, seperti anak muda, atau biar lebih gampang dimengerti lah. Tinggal nyobain fitur seperti ini ya, refresh ya, in style of Senegal. Nah, ini di bahasa yang anak muda ya, atau lebih dipahami. Tinggal kirim seperti ini. Nah, ini nangkepnya dalam bahasa Inggris ya. Tinggal nyobain fitur yang tadi ya, translate to Indonesian language. Nah, ini kan bahasanya lebih gaul ya, lebih ke anak muda lah, atau sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Bisa tanya-tanya lebih dalam juga bisa. Nanti teman-teman coba sendiri aja fiturnya. Nih, yo, pasar saham bisa kelihatan ribet banget, tapi percaya deh, penting buat kamu ngertiin. Di blog ini gue bakal jelasin dasar-dasar pasar saham dan semua hal keren yang ada di dalamnya. Siap-siap aja buat terjun ke dunia saham, bro. Nah, ini kan bahasanya lebih gaul lah, lebih ke anak muda. Disesuaikan aja ya dengan kepentingan teman-teman, dan jangan ditelan mentah-mentah ya. Teman-teman juga perlu riset terlebih dahulu dan perlu sumber-sumber yang lain untuk belajar investasi. Dan teman-teman silahkan nyoba fitur-fitur di ChatGPT. Ada beberapa buku-buku yang saya baca ya, yang bisa menjadi bahan alternatif buat teman-teman untuk belajar investasi. Dan saya juga masih belajar, dan ini hanya sharing ke teman-teman semua. Nah, buku yang pertama ini buku The Tales of Warren Buffett, dimana ini menceritakan kisah ya, investasi saham-saham yang diinvestasikan oleh Warren Buffett di beberapa perusahaan, dan pengalaman 100 juta pertama ya, 100 juta dolar pertama seorang Warren Buffett melalui investasi di pasar saham. Dan teman-teman bisa membaca buku ini untuk bahan pembelajaran. Buku yang kedua ini The Psychology of Money. Ini cara pandang ya terkait keuangan melalui psikologi manusia. Dan dengan membaca buku ini, teman-teman akan jauh lebih bijaksana untuk mengatur keuangan teman-teman sendiri. Nah, buku yang kedua, Multi Bagger, karya Rifan Kurniawan. Nah, di sini menceritakan pengalaman beliau dalam berinvestasi di pasar modal dan mendapatkan profit multi bagger. Nah, multi bagger itu mendapatkan profit di pasar saham lebih dari 100%. Nah, teman-teman juga bisa membaca buku ini. Kemudian buku yang kedua,
Anak Muda Miliarder Saham karya Andika Sutoroputra. Ini juga pengalaman Pak Andika ya di pasar saham, dan tentunya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Di sini juga akan disertakan cara menghitung kayak dividen, terus ROE dan PBF dan sebagainya, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Teman-teman bisa membaca buku Anak Muda Miliarder Saham. Dan buku selanjutnya, buku Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki. Di sini akan dijelaskan ada 4 kuadran, kuadran employee, bisnis, investor, self-employed dan sebagainya. Dengan memahami 4 kuadran ini, teman-teman akan lebih menekankan untuk memperbesar aset di kuadran yang mana. Buku yang terakhir, Rich Dad Poor Dad, di mana dijelaskan ada 2 orang ayah ya, seorang ayah dari Robert T. Kiyosaki. Keduanya ini sebenarnya sama-sama kaya ya, cuman beda mindset aja. Kalau ayah kayanya itu menekankan pentingnya untuk belajar investasi dan terjun di dunia bisnis. Kalau misalkan kayak ayah satunya itu menekankan untuk sekolah setinggi-tingginya supaya skillnya itu bisa ditukarkan oleh uang. Nah, dengan teman-teman membaca buku ini, teman-teman akan mempunyai cara pandang terkait investasi ya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa membaca ke-6 buku tadi, membelinya melalui link di deskripsi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti biasanya, jika teman-teman suka video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan nantikan video saya selanjutnya.